Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsalisati atau al maqalatu tsalisati, adapun maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang berasal daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya bila zadin, dengan tanpa membawa tambahan. Maksud di sini tambahan adalah ai minal amalis soleh, yakni tidak membawa amal-amal yang soleh. Faka'annama rukibul bahra bila safinatin, maka sungguh seseorang tersebut telah berjalan mengarungi samudra lautan tanpa menggunakan safinah atau tanpa menggunakan perahu, yakni ia pasti akan ditenggelamkan di dalam dasar lautan itu, dan tanpa akhir dia akan tetap tenggelam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mughawwisi. Tidaklah keadaan seorang mayit atau seseorang yang berada di dalam kubur itu melainkan laksana seperti orang yang sedang tenggelam, yang ia tersebut mencari pertolongan untuk mengeluarkannya daripada tempatnya tenggelam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca dan menjelaskan bagaimana syarahan beliau terhadap maqalah ini. Jadi ketika kita ini hidup di dunia, diperintahkan Allah untuk mencari bekal. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita akan memulai perjalanan kita kepada perjalanan yang begitu panjang. Yang perjalanan itu tidak bisa diukur seberapa jauh perjalanan yang akan kita tempuh. Yang pasti kita sedang dan akan menjalani sebuah perjalanan panjang. Maka perjalanan panjang ini maknanya adalah perjalanan seseorang semenjak ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian seseorang itu sampai kepada suatu tempat akhir dari dirinya. Apakah dirinya itu akan sampai kepada suatu tempat yang namanya surga, atau ia akan sampai ke suatu tempat yang namanya neraka. Itulah akhir daripada sebuah perjalanan. Jadi perjalanan kita, setiap manusia itu dimulai sejak seseorang itu diciptakan, lalu kemudian terhitung tanggung jawabnya itu sejak dia dilahirkan daripada perut ibunya. Sejak dia dilahirkan daripada perut ibunya itu, maka ia telah melangkah pada satu tahapan pertama ketika ia akan mengarungi perjalanan yang panjang. Maka kemudian dia terus melakukan perjalanan sampai dia akan masuk pada pintu yang selanjutnya. Pintu yang selanjutnya ini adalah pintu kuburnya, di mana ia menghembuskan nafas yang terakhir lalu dimasukkan ke dalam kubur. Sebelum ia masuk ke dalam kubur, inilah waktu yang paling berharga. Sebab waktu inilah yang akan menentukan apakah nasib seseorang itu selamat atau tidak pada perjalanannya yang panjang. Kalau dia sukses pada tahapan yang kedua atau tahapan yang pertama, ketika ia dilahirkan dari perut ibunya sampai ia wafat, ketika dia sukses dalam fase pertama ini, maka itu menentukan dan ia pasti akan diselamatkan pada fase-fase selanjutnya dari perjalanannya yang panjang. Maka dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini adalah orang yang paling mulia di antara makhluk di dunia ini setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa orang yang paling mulia di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah orang yang menempati urutan manusia termulia di dunia ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, orang yang melakukan perjalanan, yakni melakukan perjalanan yang panjang dengan memulainya, yakni ketika dia masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, yakni yang dimaksud dengan bekal di sini adalah al-amalus soleh, amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Tidak membawa bekal daripada pahalanya menuntut ilmu, tidak membawa bekal daripada pahalanya bersedekah, tidak ada membawa bekal dari pahalanya ketika dia berzikir. Dia juga tidak memiliki kebaikan berupa pahala membantu orang lain. Dia juga tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang lain yang diperintahkan oleh agama. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal yang demikian itu, maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, laksana orang
yang mengarungi hamparan lautan yang begitu luas dan bergelombang tanpa menggunakan yang namanya perahu. Sudah kita bayangkan, maka beliau katakan pastilah orang tersebut akan tenggelam. Kenapa dikatakan akan tenggelam? Karena tidak akan mungkin ada orang itu yang tanpa menggunakan kapal, tanpa menggunakan perahu bisa mengarungi lautan yang begitu luas dan bergelombang itu. Maka pastilah dia akan ditenggelamkan di dalam dasar lautan itu, dan dia tidak akan pernah bisa keluar daripada dasar lautan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat dan mengeluarkannya dari dalam dasar lautan tersebut. Maka dikatakan oleh beliau, barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa bekal, maka ia laksana mengarungi samudera yang luas tanpa menggunakan perahu. Sebagaimana beliau katakan, sebagaimana diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, bahwasanya sesungguhnya orang yang dimasukkan ke dalam kubur itu adalah laksana orang yang tenggelam. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam kubur laksana orang yang tenggelam. Ketika orang tersebut memiliki bekal, ketika orang tersebut membawa perbekalan yang cukup, ketika orang tersebut mengarungi atau namanya dimasukkan ke dalam lautan, tetapi dia memiliki alat, memiliki bekal, maka dia akan bisa selamat hingga sampai ke tepian, sampai kepada muara, dan muara tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang bisa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang beruntung. Jadi faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa diselamatkan atau orang yang selamat daripada siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang beruntung. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya permainan di dunia atau perhiasan di dunia itu semua adalah sebuah perhiasan yang menipu. Maka kita semuanya berharap agar kita termasuk orang yang mendapatkan bekal yang banyak daripada usaha-usaha kita untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang.